Hidup ini penuh cerita, dan setiap cerita punya jiwa. Dunia ini tak hanya tentang yang tampak, tapi juga tentang yang terasa. Selamat datang di channel Prof. Krishna. Mari kita bercerita, bukan sekadar bicara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena cerita tak pernah selesai, hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri ini dikenal sebagai tragedi Sambas atau ketupat berdarah yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Pada tahun 1999, peristiwa ini terjadi lebih dahulu sebelum konflik besar lainnya disampit pada tahun 2001. Konflik laten adalah konflik yang tampak seolah tidak ada, tetapi sebenarnya menyimpan persoalan tersembunyi yang sulit ditangani. Hal ini diyakini juga terjadi dalam konflik antara suku Melayu dan Madura di Sambas. Kejengkelan terhadap beberapa oknum Madura, gesekan dalam dunia kerja, serta perebutan sumber daya termasuk tanah pertanian, diyakini sebagai sebagian kecil dari banyaknya persoalan di antara kedua suku tersebut. Jika menelusuri sejarah ke belakang, disebutkan bahwa suku Madura dan Melayu sebelumnya hidup berdampingan. Beberapa jurnal mencatat bahwa kedatangan suku Madura ke Kalimantan sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Setelah sekian lama hidup bersama, akhirnya muncul gesekan di antara kedua pihak. Salah satu peristiwa yang cukup mencolok terjadi pada tahun 1992. Pada tahun itu, warga Melayu memprotes kebijakan pemerintah yang memonopoli pasar jeruk, di mana sebagian masyarakat Melayu bergantung pada hasil pertanian jeruk. Monopoli ini dilakukan oleh perusahaan Bimantara Citra Mandiri (BCM), yang menyebabkan masyarakat mengalami krisis ekonomi yang parah. Di saat yang sama, mereka juga harus bersaing dengan suku Madura yang dianggap berusaha mendominasi ekonomi di wilayah Sambas. Meskipun terdapat berbagai suku di Sambas, masyarakat saat itu menganggap suku Madura sebagai ancaman terbesar. Narasi yang berkembang di masyarakat kala itu adalah bahwa suku Madura menguasai perekonomian dengan cara kekerasan. Karena pekerjaan masyarakat baik Melayu maupun Madura sama-sama bertani dan menjadi buruh, konflik kecil pun kerap muncul. Meskipun upaya mediasi sering dilakukan, sebagian besar masalah hanya bisa diredam sementara. Namun, ketika krisis ekonomi nasional semakin parah, hubungan antara kedua suku pun semakin memanas. Perebutan pekerjaan dan sumber daya memperburuk keadaan. Dalam situasi seperti ini, konflik kecil bisa dengan cepat meluas menjadi kerusuhan besar, hingga akhirnya, yang ditakutkan pun terjadi. Pada 17 Januari tahun 1999, seorang pemuda Madura bernama San Binan tertangkap saat hendak mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Versi lain menyebutkan bahwa ia datang ke rumah warga Melayu dan memaki-maki. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dicuri sebenarnya hanya seekor ayam. Apapun versinya, yang pasti saat itu Hasan diamuk masa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Pada sore harinya, Hasan dijemput oleh 3 orang dari desanya, dan polisi membebaskannya. Ketika kembali ke rumah, dalam keadaan lebam di sekujur tubuh, keluarganya marah besar. Hasan mengaku bahwa ia tidak berniat mencuri, melainkan hanya salah masuk rumah. Karena dalam keadaan mabuk memang saat itu ia baru saja selesai minum arak. Kebenaran dari pernyataannya, hanya Hasan sendiri yang tahu. Namun, warga sudah terlanjur marah. Terlebih isu pencurian sering dikaitkan dengan suku Madura. Warga desa Sari Makmur dan desa Rambayan, yang mayoritas beretnis Madura, bahkan kepala desa mereka juga berasal dari suku Madura, segera berkumpul dan merencanakan aksi balas dendam. Padahal saat itu, masih dalam bulan Ramadan. 2 hari setelah kejadian, pada 19 Januari tahun 1999, dengan menggunakan 3 mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor, mereka beramai-ramai menuju desa Parit Setia. Awalnya, mereka berniat meminta pertanggungjawaban dari kepala desa, Pak Ayub, yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi Hasan. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan takbir. Mereka mengacungkan senjata, seolah suasana benar-benar akan berubah menjadi perang. Warga di perkampungan yang mereka lewati hanya bisa terheran-heran, bagaimana tidak. Menurut saksi mata, jumlah mereka mencapai ratusan orang. Sebelum rombongan itu datang, warga desa Parit Setia sudah lebih dulu mendengar kabar bahwa kampung mereka akan diserang. Akibatnya, kepanikan luar biasa melanda. Para ibu berlari ke sana kemari mencari anak-anak mereka. Semua orang diminta pulang dan mengunci pintu. Bagaimanapun juga, desa Parit Setia tidak siap menghadapi serangan.
Maka, yang ada dalam benak warga saat itu hanyalah menyelamatkan diri masing-masing saat rombongan tiba di desa. Sebagian rumah sudah terkunci rapat, para pria bersiap dengan senjata di dalam rumah, meskipun mereka tidak berani keluar. Sementara itu, di luar, warga Madura dengan mudahnya mengambil alih desa, mengobrak-abrik apa saja yang mereka temui. Mereka berteriak-teriak, memanggil kepala desa. Meskipun ada aparat keamanan di tempat kejadian, mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan orang yang mengamuk. Saat tengah mencari kepala desa, rombongan bertemu dengan seorang warga Melayu bernama Mahli di dekat sebuah jembatan. Mahli dihentikan, ditanya, lalu dimaki-maki. Adu mulut pun terjadi. Beberapa pemuda Madura yang tersulut emosi langsung mengejar Mahli dengan senjata tajam di tangan, diikuti oleh yang lain, melawan satu orang saja. Mahli akhirnya tumbang dalam kondisi sangat mengenaskan. Ia jatuh tertelungkup di jalan menuju pintu masuk desa. Beberapa warga yang iba sempat berniat menolong. Tetapi, karena kalah jumlah, mereka akhirnya memilih lari ke ladang dan desa sebelah, dalam keadaan terluka. Sementara itu, warga yang masih bertahan di desa Parit Setia hanya bisa mengintip kejadian tersebut dari dalam rumah dengan ketakutan dan kemarahan yang membuncah. Naas, di tengah upayanya menyelamatkan diri, Wasli, warga Melayu lainnya, terlihat oleh rombongan penyerang. Mereka pun terpancing untuk mengejarnya beramai-ramai. Wasli terus berlari meskipun hanya memegang sebatang kayu. Senjata yang jelas tidak seimbang dengan puluhan orang yang membawa senjata tajam. Namun, mereka tetap menyerangnya. Dalam sekali kesempatan, Wasli sempat melarikan diri. Tetapi ia terjatuh. Ia kembali bangkit dan berlari lagi, hingga akhirnya sampai di pasar ikan. Disitulah ia menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kejadian itu, rombongan penyerang akhirnya sampai di rumah kepala desa, Pak Ayub. Pak Ayub keluar dan mencoba menenangkan suasana. Ia berpikir bahwa warga Madura tidak akan menyerangnya. Namun, dugaannya salah. Baru saja hendak berdialog, beberapa orang yang sudah tak sabar maju dan langsung menyerangnya. Kembali terjadi aksi yang tidak seimbang. Anak Pak Ayub yang mencoba melindungi ayahnya, akhirnya terluka di bagian kepala. Beruntung, ia masih sempat melarikan diri. Namun, nasib berbeda menimpa Pak Ayub. Dalam kondisi sudah terluka parah, ia sempat berusaha lari, tetapi akhirnya jatuh di sebelah rumahnya. Tanpa belas kasihan, ia kembali diserang. Bahkan setelah ia tidak lagi bernyawa, kondisinya sudah tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Merasa bahwa orang yang mereka anggap bertanggung jawab telah dihabisi, rombongan penyerang akhirnya kembali ke desa mereka. Yang membuat warga Melayu semakin marah adalah kesaksian bahwa mereka pulang sambil meneriakkan yel-yel kemenangan, menyatakan bahwa Madura menang dan Melayu kalah, padahal mereka melewati beberapa perkampungan Melayu. Pasca peristiwa itu, bukan hanya desa Parit Setia yang mengalami trauma, tetapi imbasnya terasa hingga seluruh kecamatan Jawai. Suasana yang seharusnya penuh sukacita menjelang Idul Fitri berubah menjadi mencekam dan penuh duka. Warga merasa sangat takut, marah, sekaligus dipenuhi kebencian. Ketegangan ini pun merembet ke warga Melayu lainnya. Meski saat itu ponsel belum lazim digunakan, informasi menyebar dengan cepat. Apa yang dialami warga Parit Setia menjadi bahan pembicaraan di seluruh komunitas Melayu. Pemerintah yang khawatir konflik semakin meluas berusaha memfasilitasi perundingan, namun bentrokan-bentrokan lain kembali pecah, membuat situasi semakin mencekam. Salah satu insiden terjadi pada 21 Januari. Seorang pemuda Madura menyerang seorang kernet bos. Dengan senjata tajam, sang kernet, yang hanya bisa melawan dengan tangan kosong, akhirnya mengalami luka serius di tangan dan tempurung kaki kirinya. Pada saat itu, orang Melayu Sambas menolak untuk berdamai di tengah panasnya situasi. Diam-diam, mereka menggalang kekuatan, termasuk melakukan konsolidasi dengan suku lain yang juga memiliki masalah dengan suku Madura, yaitu suku Dayak Subat. Perlu diketahui, pada waktu itu peristiwa Sampit belum terjadi. Dalam situasi seperti ini, warga Madura yang tidak bersalah pun pada akhirnya ikut menjadi korban. Salah. Menurut laporan Kompas, sebanyak 1.189 orang meninggal dalam peristiwa ini. Sementara itu, beberapa media lain menyebutkan angka yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 489 orang. Memang, tidak akan pernah diketahui secara pasti berapa jumlah korban jiwa akibat tragedi tersebut. Banyak orang yang sengaja dihilangkan, dan aparat seringkali menerima laporan orang hilang yang akhirnya tidak pernah ditemukan. Sebaliknya,
Terkadang mereka justru menemukan potongan tubuh yang tidak bisa diidentifikasi. Selain korban jiwa, sebanyak 168 orang mengalami luka berat, 34 orang mengalami luka ringan, 3.833 rumah dibakar, puluhan kendaraan hancur, serta lebih dari 58.000 orang mengungsi. Gelombang pengungsian yang sangat besar ini membuat banyak warga akhirnya pindah ke kota, terutama ke Pontianak. Setiap pertemuan mengandung perpisahan, tapi cerita tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu telinga ke hati, dari satu jiwa ke semesta. Terima kasih sudah singgah di channel Prof. Krisna. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dalam hidup yang abadi, bukanlah kata-kata, tapi makna di baliknya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.